berapa aja lah, nggak akan mampu. Jangan mampu, nggak mungkin. 100.000, ayo. Waktunya terlalu mepet. Bukan 100.000 kita. Nggak mungkin. Juga jenis tambang yang lain itu silakan itu dipilah-pilah, dipelajari. Anda kan lebih ahli, tetapi kembali saran saya, jangan menggeneralisasikan satu untuk semua. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Davina News. Video ini dipersembahkan oleh Indo Express. Indo Express Fast Handling, Fast Solution. Dari beberapa pembicaraan ini, saya ngelihat baik dari dulu saya sudah membuat penilaian lah ya, bahwa dalam membuat regulasi, pihak pembuat regulasi baik dari eksekutif maupun dari legislatif itu selalu sudut pandangnya itu selalu kelihatannya membuat semuanya itu satu yang utuh, dalam tanda kutip cari gampangnya gitu. Kenapa begitu? Lihat aja, saya selalu komentar bahwa setiap ngomong minerba itu mineral dan batu bara itu satu kesatuan. Apa yang berlaku di mineral berlaku di batu bara. Itu nggak bisa. Dan dari beberapa pendapat panelisnya kelihatannya juga mengarah ke situ nih. Kenapa? Pertama, contoh kayak Omnibus Law tadi ya, arahnya itu kelihatannya ya kayak gitu, satu untuk semua kelihatan Omnibus Law itu. Padahal ada beberapa hal yang nggak bisa digabungkan gitu saja. Contoh dari dulu-dulu yang sudah terbukti ya, misalnya tadi sudah disebutkan sama Pak Disan tuh mengenai smelter. Ya cari gampangnya ya berlaku untuk semua. Kalau satu harus bikin smelter semua, nggak peduli itu tambang nikel yang cuma secuil juga harus bikin smelter. Kemudian perkembangan lebih lanjut yang sudah terbukti lagi apa? DMO batu bara. Jadi kalau satu harus melakukan DMO, semuanya harus melakukan DMO, nggak peduli batu baranya, hanya lakunya diekspor. Nah, ini kesannya menggampangkan. Yang kena lagi undang-undang minerba ini, yang kami menjadi korban, karena kami anggota kami adalah kontraktor di tambang, terutama batu bara. Pembuat undang-undang mungkin entah di DPR-nya, entah di yang generasi sebelumnya, tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa sudah puluhan tahun tambang batu bara itu 90% dikerjakan oleh kontraktor, sehingga membuat undang-undangnya tambang harus dikerjakan sendiri, sehingga akhirnya kelabakan, sehingga timbullah inisiatif karena merubah undang-undang lagi dia nggak mau, gugat ke MK nggak mau, takut ada yang mungkin nggak enak atau ya, sehingga permennya dikeluarkan membuat definisi penambangan itu untuk batu bara hanyalah coal getting, jadi ngeduk batu bara kemudian truk masuk ke dump truck, itu penambangan. Yang lain buang tanahnya bukan penambangan, ngangkut batu bara bukan penambangan. Itulah yang terjadi. Karena apa? Ya kembali satu untuk semua. Yang berlaku di mineral berlaku untuk batu bara. Kalau di mineral no problem, karena hampir semua dikerjakan sendiri. Nah, kembali kalau selalu konsepnya selalu gampangin berlaku untuk semua begitu, ya akan terjadi seperti ini. Nah, Omnibus Law seharusnya ya kalau memang sudah siap di RU Minerba sudah sampai DIM, ya harusnya dilepas aja lah ya, yang tumpang tindih itu nggak akan terjadi kalau mau ya. Yang belum silakan, saya no comment soal itu ya. Tetapi kembali makin banyak yang ditumpuk di Omnibus Law, makin banyak hal yang terlupakan atau tumpang tindih bisa kacau. Nah,
Tadi saya komentar yang dari Pak Disan mengenai BUMN. Saya no komen mengenai menguntungkan program BUMN, tetapi kembali tadi sebelumnya ke Pak Marwan tadi mengenai luasan ya. Kembali kalau disatukan batu bara dan mineral akan kacau. Batu bara kalau dipenggal kecil-kecil itu akan banyak reserve yang terbuang di perbatasan antara ini. Saya setuju kalau apakah dibatasi luasnya, tetapi angka 15.000 kalau di batu bara. Saya 30 tahun di tambang batu bara ya. Saya membayangkan itu nggak mungkin kalau hanya 15.000. Tapi kalau 90.000 apakah terlalu luas? Ya silakan dipertimbangkan. Yang para ahli di tambang batu bara pasti akan lebih ngerti lah ya. Kalau saya hanya di bagian yang ngerjain aja, tapi sudah membayangkan 15.000 itu nggak make sense. Tapi kalau di mineral, maybe, gitu ya. Jadi kembali di penggal-penggal mineral beda, batu bara beda. Jangan disatukan. Pokoknya kalau 15.000 semua minerba, itu akan kacau. Tapi sebaliknya minimum, saya pelajari sekilas, kalau untuk tambang rakyat maksimum 25 hektar kalau nggak salah, mau dijadikan 100. Nah, tapi kalau terus minimumnya tambang nggak ada, pertanyaannya di atas tambang rakyat, misalnya batasnya 25, yang 26 hektar itu masuk tambang apa? Kalau IUP, ya bayangin sendiri, jadinya seperti apa tambangnya? Kalau pendapat saya, untuk batu bara itu nggak layak ada tambang rakyat. Silakan tambang rakyat diterima karena concernnya lebih mengadaptasi kebutuhan di tambang-tambang di Bangka Belitung itu oke ya. Tetapi yang tidak layak kembali kalau ditinjau satu-satu akan tahulah yang para ahli tahu mana yang layak, mana yang tidak layak. Jangan bikin satu aturan berlaku untuk semua. Yang terjadi seperti itu. Kembali ke BUMN yang tadi Pak Disan. Sama juga. Kelihatannya Pak Disan melihat BUMN, BUMN semua satu macam. Nggak bisa. Kalau tambang timah, PT Timah, oke, tadi case yang disebutkan contohnya. Saya mau nanya, kalau batu bara itu yang ada di Indonesia berapa sih? Only one, PTBA. Mampu nggak dibreakin dalam waktu 3 tahun ini habis semua izinnya kasih ke PTBA semua? Nggak mau, saya jamin. Jadi harus dipilah-pilah juga, nggak bisa semua layak ke BUMN semua, tetapi juga harus yang mana yang sebaiknya ke BUMN, mana yang enggak. Jadi yang perlu dibebaskan, karena kalau tidak mampu, supaya Anda tahu kan PTBA itu sudah mungkin 60-70% dikerjain oleh kontraktor sekarang. Sisanya dikerjain sendiri dengan plus anaknya sendirilah. Kalau tambang yang lain ada row 100% kontraktor, KPC itu mungkin 60% kontraktor. Itu semuanya lah. Kalau itu diambil alih PTBA, karena the only one ya. Kira-kira apa yang mau dilakukan? PTBA itu hanya bisa melakukan tender. Tendernya aja setengah mati. Kalau nggak ngambil yang terkecil, tendernya, itu ada main itu KPK turun tangan. Jadi harus pakai bobot, ruwet sekali lah. BUMN itu kalau di take over sendiri, saya berani bertaruh tidak akan mampu ngerjain sendiri. Dalam waktu sekian tahun ya, hanya 3 tahun yang tersedia ini. Berapa Bapak taruhan? Berapa aja lah, nggak akan mampu. Jangan mampu. Nggak mungkin. 100.000, ayo. Waktunya terlalu mepet. Bukan 100.000. Nggak mungkin. Juga jenis tambang yang lain itu silakan itu dipilah-pilah, dipelajari. Anda kan lebih ahli, tetapi kembali saran saya, jangan menggeneralisasikan satu untuk semua.
Kami silakan mungkin kalau ada rekan-rekan yang lain mau menyampaikan pemikirannya.